Jadi kali ini kita mau bahas ya, masih tentang kinetika kimia. Nah, pembahasan itu tentang energi aktivasi dan ketergantungan konstanta laju terhadap suhu. Oke. Nah, jadi ada hubungannya teman-teman antara suhu dengan konstanta laju ya. Jadi ibaratnya kalau suhunya makin tinggi, berarti kan dia makin banyak tumbukan ya. Suhu makin tinggi, itu nanti di larutan itu makin banyak tumbukan ya kan. Nah, ketika banyak tumbukan, maka lajunya juga akan semakin besar gitu laju reaksinya. Nah, selain itu juga selain ada laju reaksi makin besar, ada juga namanya energi aktivasi, teman-teman. Nah, pengertiannya adalah energi minimum yang diperlukan untuk mengawali reaksi kimia. Nah, di sini contoh ada reaksi yang endotermik, ya kan? Ada yang eksotermik. Endotermik itu dia yang menyerap panas, ya kan? Atau dia nanti di akhir reaksi akan berasa lebih dingin suhunya atau lebih rendah suhunya dibanding di awal reaksi. Atau juga eksotermik, dia tuh reaksi yang dia mengeluarkan panas, di mana di akhir reaksi itu akan lebih panas suhunya atau lebih tinggi dibanding di awal reaksi. Nah, di sini kelihatan ada energi dari reaktan, berarti energi dari masing-masing reaktan ya di awal ya, yaitu rendah gitu. Nah, ketika dia melewati energi aktivasi, yaitu energi yang digunakan supaya reaksi itu dapat berlangsung gitu, segini besarnya, ya kan? Ketika dia udah di akhir reaksi, kalau dia merupakan reaksi endotermik, maka reaksi tersebut akan menyerap energi dari luar, di mana energi produknya itu lebih besar dibanding energi reaktan. Jadi nanti biasanya delta H-nya itu atau entalpinya itu adalah positif, teman-teman ya. Beda dengan reaksi eksotermik di mana energi reaktannya itu lebih rendah dibanding energi dari produknya, walau sama-sama melewati energi aktivasi, di mana nanti di akhirnya itu delta H-nya itu adalah negatif karena dia lebih rendah dibanding energi produknya itu lebih rendah dibanding energi reaktan. Jadi kalau reaksi endotermik dia itu delta H-nya itu kemungkinan positif ya kan. Buat kemungkinan sih harusnya positif. Kalau misalnya eksotermik atau reaksi yang mengeluarkan panas, dia itu delta H-nya itu negatif gitu. Jadi kelihatan dari sini teman-teman. Nah, terus ada lagi persamaan Arrhenius, yaitu persamaan yang menghubungkan antara apa namanya EA. EA itu adalah energi aktivasi ya, energi aktivasi dengan T, yaitu suhu. Nah, di sini di persamaan Arrhenius dinyatakan bahwa nilai K, ya kan, K itu apa namanya kecepatan kinetika laju ya, konstanta laju itu sama dengan A dikali E pangkat EA per RT. Nah, jika kalian nanti memplotkan gitu, diturunkan nih, kalau misal dilanjutkan lagi berarti ln K sama dengan ln AE min EA per RT. Nah, nanti di sini bisa diplotkan teman-teman nih. Nanti kan lanjut lagi nih, jadi ln K sama dengan ln A min EA per RT ya kan, atau juga yang ini ya, ln K min sama dengan min EA per R dikali seper T ditambah ln A. Nah yang ini kan bisa kita bukan umpamakan ya, per R seper T plus ln K. Jadi ketika kita anggap ini adalah Y ya kan, dan seperti adalah X, berarti kita plotkan antara sumbu Y dengan sumbu X ya kan, dimana sumbu Y-nya itu adalah ln K dan sumbu X-nya itu adalah seperti, maka akan didapatkan persamaan Y sama dengan BX plus A, dimana Y itu adalah tadi ya ln K, berarti kan nilai X itu adalah seperti,
Berarti B ini apa? B ini adalah min EA per R ya kan. Dengan A ini adalah ln A. Ini bukan K ya, A ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kita bisa dapat nilai EA-nya di situ karena B itu sama dengan min min seper EA per R ya kan. Berarti kita bisa dapat EA-nya berapa tuh gitu. Dari nilai ini gitu. Dan juga misalnya kalau kita bandingkan antara dua konstanta laju ya kan. Yang pertama adalah laju pertama, ln K1 sama dengan ln A min EA per RT1 ya kan. Ada dua konstanta laju yang dimana dia ada dua suhu berarti. Dan ln K2 sama dengan ln A min EA per RT2. Nah ini kan berarti kan bisa dibandingkan nih. Berarti ln K1 min ln K2 sama dengan EA per R dikali seper T2 min seper T1 ya kan. Dilanjutkan ln K1 per K2 sama dengan EA per R dikali sama ya seper T2 min seper T1. Berarti ln K1 per K2 itu sama dengan EA per R. Ini kan berarti kan itu disamakan penyebutnya, pembilangnya pembilang atau penyebut nih, pokoknya yang bawah. Berarti T1 dikali T2 sama dengan T1 min T2 di sini. Oke. Nah, di sini ada contoh teman-teman nih. Ada konstanta laju untuk penguraian asetaldehid. Asetaldehid itu rumusnya CH3CHO ya. CH3 terus CHO ya, ini asetaldehid teman-teman, menjadi CH4 metana berarti ya. Metana plus CO atau karbon monoksida dan diukur pada 5 suhu yang berbeda. Nah, terus data yang ditampilkan pada tabel diplotkan antara ln K terhadap seper T dan tentukan energi aktivasi dalam kilojoule per mol. Oke. Nah, di sini nilai awal itu kan kita punya nilai K ya. Nilai K itu dari kinetika ya. Konstanta lajunya itu segini nih, 0,011, 0,035, 0,105, 0,343 dan yang terakhir adalah 0,789. Dimana masing-masing suhunya itu kalau 0,011 itu 700 ya kan. Terus lanjut lagi 730, 760, 790 dan 810. Nah, nanti ini kita ubah, si K-nya itu kita buat ln K ya kan. Dan si T-nya itu kita buat jadi seper T ya kan, supaya nanti bisa kita plotkan antara ln K sebagai sumbu Y dan seper T sebagai sumbu X ya kan. Nah, nanti setelah diplotkan teman-teman nih, nilai ln K-nya itu masing-masing adalah di sini adalah min 4,51, terus lanjut lagi min 3,35, lanjut lagi min 2,254, lanjut lagi min 1,070 dan lanjut lagi adalah min 0,237. Ini adalah nilai dari ln K ya, yang ini ya. Sedangkan sepertinya adalah sekian berikut ini teman-teman. 1,43 kali 10 pangkat min 3, 1,37 kali 10 pangkat min 3 ya kan. Terus 1,32 kali 10 pangkat min 3, 1,27 kali 10 pangkat min 3 dan 1,23 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah sumbu X ya kan, dan yang ln K itu adalah sumbu Y ya. Jadi sumbunya yang ini teman-teman yang dimasukin ya. Min 451 sampai bawah nih, sampai min 0,237, bukan yang ini ya. Ini masih K nih nilainya. Nah, ketika kita masukin nilai ln K dan seper T, nanti didapatkan persamaan regresi linier ya. Ini persamaan garis lurus nih. Y sama dengan
min 2187,7x plus 26,657. Nah, ingat di sini Y-nya adalah ln K, ya kan? X-nya adalah seperti. Nah, ini adalah ln A. Nah, sedangkan yang minus 21877 adalah min EA per RT, ya kan? Nah, berarti min EA per RT itu adalah minus 21877. Dan berarti atau EA per RT adalah 21877, ya kan? Bukan per RT ya, sorry. EA per R, sorry, adalah 2187. Nah, berarti kita bisa cari nih nilai EA-nya berapa, teman-teman. Jadi kalau berarti EA sama dengan 21877 dikali R-nya adalah 8,314 Joule, ya. Joule pangkat min 1 mol pangkat min 1. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 1,74 dikali 10 pangkat 2, ya. 10 pangkat 5, Joule per mol, atau berarti 1,74 kali 10 pangkat 2 kilojoule per mol. Nah, ini adalah nilai dari energi aktivasinya berarti, teman-teman. Lanjut lagi, ada soal berikutnya. Konstanta laju suatu reaksi ode pertama adalah 3,46 kali 10 pangkat min 2 per detik, ya, pada 298 Kelvin. Nah, berapa konstanta laju pada 350 Kelvin jika energi aktivasi reaksi tersebut adalah 50, kilojoule per mol. Berarti di sini ada konstanta 1 itu adalah 3,46 kali 10 pangkat min 2. Kita mau nyari konstanta 2-nya, ya kan, berapa. Terus suhu satunya T1 itu adalah 298 K, ya. Dan T2-nya adalah 350 K, di mana nilai EA-nya atau energi aktivasinya adalah 50,2 kilojoule per mol. Oke. Nah, ingat tadi persamaannya adalah ln, kalau misalnya ada 2K, ya, K1 per K2 sama dengan EA per R dikali T1 min T2 per T1 dikali T2, ya kan. Kita masukin aja berarti ln K1-nya adalah yang ini, ya. 3,46 kali 10 pangkat min 2 per K2. Oke. Nah, terus kita masukin ini, kita ubah dulu ke dalam ini, ya, apa namanya, joule. Berarti 50,2 kilojoule itu sama dengan 50,2 kali 10 pangkat 3 joule, ya. Berarti 50,2 kali 10 pangkat 3 joule dibagi sama 8,314 joule per K mol, ya kan, dikali 298 T1-nya, ya, min T2 350 per 298 dikali 350. Nah, nanti hasilnya itu ln 3,46 kali 10 pangkat min 2 per K2, ya kan. Nah, di sini hasilnya adalah min 3,01. Nah, berarti nanti 3,46 kali 10 pangkat min 2 per K2 sama dengan E min
3,01 itu sama dengan hasilnya K2 ya, 0,0493, sehingga nilai K2 nya sendiri adalah 0,702 per detik. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, hubungan antara kinetika dengan energi aktivasi dan laju reaksi ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.